Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Iya, harus tetap semangat meskipun kalian di rumah. Oke. Anak-anakku yang tercinta, hari ini dan ke depan kita akan belajar pada mata pelajaran prakarya kelas 7 pada aspek budidaya. Pada aspek budidaya, apa yang akan kita pelajari? Yang kita pelajari tentang tanaman sayuran. Nah, pasti pernah dengar apa itu sayuran. Yang suka makan sayur, ada yang tidak suka makan sayur. Nah, di sini nanti akan kita pelajari. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang jenis-jenis sayuran, bagian-bagian yang dimanfaatkan pada sayuran tersebut. Kemudian di akhir pembelajaran Pak Guru akan memberikan sedikit evaluasi atau penugasan yang harus kalian kerjakan sebagai penilaian pada pembelajaran pertama kali ini. Namun sebelum kita ke sana, kenalan dulu. Nah, siapa sih nanti Bapak Ibu Guru yang ngasto mapel prakarya? Yang pertama adalah Ibu Dr. Anda Amin Suryati. Ini akan mengajar mapel prakarya untuk kalian yang duduk di bangku kelas 7 A, B, C, D, E. Ya, 5 kelas nanti akan belajar dengan Ibu Dr. Anda Amin Suryati. Kemudian yang kedua bersama saya. Nah, kalau kalian kemarin kenal dengan sebelum PPDB kenal dengan Mas Mimin, itulah saya. Oke, saya akan mengajar mapel prakarya khusus untuk kelas 7 F dan G. Oke, kenal ya. Kelas 7A sampai E nanti bersama Ibu Amin Suryati. Kemudian kelas 7 F dan G bersama saya Pak Sarjono. Oke, kita lanjutkan. Persiapan yang kalian perlukan pada pembelajaran kali ini, yang pertama adalah kalian harus menyiapkan buku catatan dan alat tulis. Ingat, buku catatan harus sendiri-sendiri, nggak boleh campur dengan yang lain. Kenapa? Besok akan Pak Guru periksa. Nah, buku catatan jangan dicampur aduk, apalagi nyatet di dalam kertas, cuma sobekan kertas, jangan. Yang kedua, siapkan buku paket. Buka sekarang di halaman 125 sampai 131. Ayo dibuka buku paketnya dulu. Pak, saya belum dapat. Oh ya, bagi yang belum dapat silahkan sabar sebentar. Sekolah baru mengusahakan, sekolah baru membelikan buku paket. Besok kalau sudah ada buku paketnya, orang tua kalian akan dipanggil ke sekolah untuk mengambil buku paket. Dan yang tidak boleh lupa, yang tidak boleh kehabisan adalah kuota internet. Karena apa? Materi ini Pak Guru sampaikan melalui media YouTube. Kenapa menggunakan YouTube, Pak? Karena kalian sudah familiar, kalian tinggal menonton saja. Oke, semuanya sudah siap, buku catatannya sudah siap, alat tulisnya sudah siap, buku paketnya sudah dibuka. Kita lanjutkan. Nah, Pak Guru akan menyampaikan jenis-jenis tanaman sayur. Apa sih jenis-jenis tanaman sayur? Tanaman sayur itu terbagi menjadi 2 jenis pada daerah penanamannya. Pertama adalah di dataran rendah. Dataran rendah. Seperti daerah kita semacam ini termasuk dataran rendah. Apa yang bisa ditanam di daerah kita? Misalnya adalah bawang merah, mentimun, sawi hijau. Nah, mudah kita temukan di sini. Ada jenis tanaman yang harus atau yang habitatnya ada di dataran tinggi. Misalnya kentang, wortel, brokoli. Nah, ini bisa kita temui di daerah pegunungan. Kalau di dekat kita misalnya di daerah Tawangmangu. Di sana banyak petani-petani kentang, petani wortel, dan mereka juga ada kalanya menanam brokoli. Nah, sekarang apa yang ada di sekitarmu? Mungkin di kebunmu ada. Lihat nanti setelah pembelajaran ini kalian lihat apa yang ada di sekitaran saya. Oh, ada cabai, Pak. Boleh. Oh, ada bayam, ada kangkung, ada sawi hijau, ada dan lain-lain sebagainya. Nah, maka itu adalah termasuk dari jenis-jenis tanaman sayur. Oke, Pak Guru memberikan sedikit contoh.
Nah, contoh masakan. Kalian tahu apa yang ada di sini? Ada yang tahu? Ayo, masakan jenis apa ini? Yes, ini adalah jenis selat atau yang biasa dikenal dengan selat Solo. Apa yang ada di sini jenis sayurannya? Nah, ini apa ini? Kentang, benar. Wortel, buncis, boleh. Ini bawang merah, betul, bawang merah. Terus ini mentimun, bagus. Di sini ada tomat, ini ada selada air. Loh, ini ada daging Pak, kita abaikan untuk daging dan telurnya karena kita fokus ke sayuran. Oke, ini adalah contoh masakan yang menggunakan bahan dasar sayur. Nah, apalagi yang ada, atau mungkin kalian tadi pagi Pak, saya tadi pagi makannya dengan urap atau gudangan Pak. Nah, gudangan itu juga sayur. Apa yang ada di gudangan? Oh, yang ada di gudangan itu ada bayam, ada kangkung, ada tauge, sama sambal pecel Pak. Oh, boleh, monggo. Oh, kok sambal pecel jenenge dudu gudangan kuwi ya. Monggo silakan. Ya, itu adalah contoh masakan yang menggunakan bahan dasar sayur. Nah, sebenarnya pada bagian-bagian tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai sayuran itu yang pertama adalah daun. Bisa. Contohnya adalah bayam. Bayam itu bisa dimanfaatkan daunnya, bukan akarnya. Akar bayam, pernah makan akar bayam? Enggak. Kalaupun ibu kalian beli bayam, pasti akarnya dibuang karena yang dimanfaatkan adalah daun. Tangkai dan batang itu biasanya jadi satu. Apa contohnya? Itu contohnya adalah seledri. Untuk bumbu, untuk penyedap, untuk obat darah tinggi dan lain sebagainya. Ada yang dimanfaatkan adalah umbinya. Umbi itu apa? Bagian akar yang membesar. Contohnya misalnya wortel itu umbi. Kemudian ada yang dimanfaatkan bunganya Pak, boleh. Apa bunganya? Contohnya turi Pak, dikapak, dipecel, boleh. Nah, ada yang dimanfaatkan buahnya. Apa tadi yang dicontoh di selat tadi yang dimanfaatkan buahnya? Tomat. Ada yang dimanfaatkan bijinya. Apa misalnya bijinya? Kacang boleh, kacang merah boleh. Petai boleh, petai juga bijinya dan lain sebagainya. Masih banyak bagian tanaman yang dapat dimanfaatkan. Oke, nah ini Pak Gun kasih contoh. Ini apa? Ada yang tahu? Ya, jantung pisang, atau kalau di dalam bahasa kita tuntut. Nah, tuntut ini adalah contoh jenis sayuran yang dimanfaatkan apanya? Bunganya. Betul, ini adalah bunga pisang. Lanjut, contoh berikutnya. Apa ini? Ya, paprika. Ada paprika merah, paprika hijau, paprika kuning. Apa yang dimanfaatkan dari sayuran ini? Buah, betul. Ini adalah buah paprika. Lanjut. Nah, ini bukan yang oranye, tetapi yang putih. Apa namanya? Ini yang menanam biasanya di dataran tinggi. Contohnya apa? Namanya. Iya, namanya adalah lobak. Betul, lobak. Kalau yang oranye namanya wortel, hampir sama. Ya, lobak ini yang dimanfaatkan adalah umbi akarnya atau umbinya. Nah, oke. Nah, satu lagi apa ini? Ya, ini adalah rebung. Rebung juga dapat dimanfaatkan sebagai sayuran. Bisa. Ini dimanfaatkan untuk misalnya membuat isi sosis, bisa di oseng-oseng, bisa. Nah, rebung yang dimanfaatkan adalah yang bambu yang masih muda. Kalau yang sudah tua nggak bisa ini. Yang sudah tua bisa dijadikan bahan bangunan, tetapi yang masih muda ini bisa kita ambil, kita masak. Nah, untuk bambu muda atau rebung ini apa yang dimanfaatkan bagiannya? Yes, tunas.
atau anakan. Nah ini lagi mungkin ada di kebun kamu, mungkin yang tadi pagi makan pecel, mungkin yang tadi pagi makan gudangan. Apa ini? Bayam. Betul, bayam dimanfaatkan apanya? Daunnya. Pinter ya. Ini adalah berbagai jenis tanaman sayur. Nah anak-anak, Pak Guru sedikit memberi gambaran semacam itu, mudah-mudahan kalian paham. Nah sekarang evaluasi dari tugas tadi, sambil kalian membaca buku paket, sambil kalian mungkin bisa browsing. Tugas yang pertama adalah sebutkan 5 jenis masakan berbahan dasar sayur beserta uraian bahan-bahannya. 5 jenis masakan berbahan dasar sayur. Contoh misalnya, karena tadi yang di depan tadi Pak Guru memberi gambaran selat, maka di sini nama masakan adalah selat Solo. Bahan sayuran yang ada di selat tadi apa? Yang pertama adalah wortel, ada kentang, ada selada air, bawang merah, ada tomat, ada mentimun dan buncis. Bagian apa yang dimanfaatkan? Oh, wortel bagian umbi, kentang juga umbi, selada air daun, bawang merah umbi lapisnya, tomat buah, mentimun buah, buncis dan juga buah. Nah, paham nggih anak-anak? Kalian bisa mencari atau yang terbiasa orang tua kalian lakukan di rumah kalian. Jenis masakannya apa saja, bahannya tersebut apa saja, dan bagian apa yang dimanfaatkan. Misalnya lagi, Pak, saya mau menyebutkan yang di sini sayur bening. Boleh. Sayur bening itu bahannya apa? Bahannya cuma bayam, kemudian bawang merah, yang ketiga apa? Nah, contohnya semacam itu. Oke, anak-anak, paham semuanya? Kerjakan tugas ini pada buku tulis. Selain catatan yang ada di depan tadi, bagian belakang kerjakan pada buku tulis. Nah, besok kalau pas mengumpulkan tugas, buku tulisnya juga ikut dikumpulkan, akan Pak Guru teliti. Boleh di buku tulis atau di folio garis. Monggo disepakati yang paling enak mana. Ada yang mau usul? Folio garis? Boleh. Oke, sepakat. Semuanya mengerjakan di lembar folio bergaris. Jangan lupa tulis nama, nomor, dan kelas kalian masing-masing di pojok kanan atas. Simpen dulu, kumpulkan kalau sudah ada perintah dari sekolahan. Oke? Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oke, terima kasih. Selamat belajar, selalu jaga kesehatan dan matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.